Halo teman-teman, kali ini kita bertemu dalam podcast Bapanas. Ini bukan bahasa anak-anak timur tentang mengartikan panas sekali atau kita tidak juga sedang membahas tentang udara saat ini ya. Jadi Bapanas itu adalah bincang pahlawan nasional. Nah, kali ini kita akan berbincang tentang pahlawan nasional wanita yang bergerak di bidang pendidikan. Namanya sudah tidak asing lagi tentunya. Beliau ialah Raden Ajeng Kartini yang lahir pada tanggal 21 April 1879, yang mana pada tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Beliau melakukan pergerakan di bidang pendidikan dan juga pelopor emansipasi wanita. Nah, menurut Estri nih, sikap berakhlak apa yang bisa kita pelajari dari seorang Ibu Raden Ajeng Kartini? Ya, Rizka, menurut saya Raden Ajeng Kartini ini memiliki sifat kompeten, di mana hal ini dibuktikan ketika beliau memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikannya di sekolah Eropa, yaitu sekolah ELS, sampai berusia 12 tahun. Nah, hal itu menjadikan beliau tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan juga menguasai bahasa Belanda. Nah, kecerdasan beliau ini semakin terasa di dunia sekolah. Namun sayangnya keinginan untuk sekolah ini tidak bisa lama karena beliau dipingit. Kemudian walaupun seperti itu, beliau tetap bersemangat untuk mempelajari hal-hal yang baru saat di rumah, di mana beliau memiliki kotak bacaan langganan ayahnya yang dapat memperkaya wawasan beliau dengan membaca buku dan koran serta majalah dari dalam maupun luar negeri. Dan kemudian bacaannya pun bervariasi berbagai tema dari hal politik hingga sastra. Menurut saya seperti itu, Rizka. Iya, iya Estri, benar sekali karena sikap kompeten dari seorang Ibu Raden Ajeng Kartini yang mana beliau bisa mengenyam pendidikan dan dari situlah beliau dapat melakukan pergerakan karena beliau kompeten dan juga memiliki wawasan yang luas. Nah, kalau menurut Jaharul sendiri nih, sikap apa sih yang bisa kita pelajari dari seorang Ibu Kartini? Ya, kalau menurut saya beliau merupakan seorang yang harmonis. Contohnya adalah beliau suka menolong sesama melalui pemikiran-pemikiran dan perhatiannya yang tidak hanya semata-mata tentang emansipasi wanita, namun dalam hal masalah sosial umum lainnya. Selain itu, beliau juga memperjuangkan hak wanita untuk mendapatkan kebebasan, otonomi, dan persamaan derajat di segala lini kehidupan. R.A. Kartini juga berjiwa sosial yang tinggi, sehingga tempat dia tumbuh menjadi lingkungan yang sangat harmonis. Lalu selain itu, meskipun beliau berasal dari keturunan bangsawan, beliau tidaklah sombong dan mampu berteman dengan siapapun. Dalam hal ini, beliau menggambarkan sebagai orang yang mudah berteman dan tidak membeda-bedakan status sosial. Lalu beliau juga berusaha mengatasi kemiskinan yang terjadi di lingkungannya. Dalam hal ini beliau meminta tolong kepada Belanda untuk mempromosikan produk-produk buatan masyarakat sekitar sehingga laku dan meningkatkan ekonomi masyarakat tersebut. Terima kasih. Ya, salah satu sikap harmonis yang dimiliki oleh Ibu Kartini, beliau tumbuh di lingkungan yang harmonis. Hal itu yang menjadikan beliau bisa melakukan pergerakan dan kesadaran diri beliau sendiri untuk untuk bergerak di bidang pendidikan agar kita semua, khususnya kaum wanita, dapat menerima pendidikan yang layak. Nah, kalau menurut Ari sendiri nih, sikap apa sih yang perlu kita contoh dari seorang Ibu Kartini dari kompeten dan harmonis tadi? Kalau menurut saya ya mungkin kalau dilihat dari core value ASN berakhlak ini, perilaku adaptif sangat tercermin dari kehidupan R.A. Kartini. Karena yang saya tahu R.A. Kartini ini termasuk anak yang sangat cerdas saat bersekolah bersama kawan-kawannya di sekolah dasar Eropa. Selain itu juga
beliau ini terkenal sangat suka membaca, dan juga R.A. Kartini ini dia belajar bahasa Belanda agar dapat mengetahui isi bacaan buku dan juga karangan, serta juga belajar untuk berkomunikasi dengan orang-orang Belanda. Dengan kebiasaan yang beliau lakukan ini tentunya menunjukkan sikap adaptif dari sosok R.A. Kartini dengan mau belajar bahasa dan juga budaya Belanda lewat buku serta bacaannya, sehingga ia dapat memperoleh wawasan pendidikan yang lebih baik untuknya dan juga untuk kaumnya terlebih khusus. Mungkin itu. Iya, jadi seorang Kartini juga bersikap adaptif, di mana beliau belajar bahasa baru yaitu bahasa Belanda, dan juga beliau banyak belajar dari hal lain di sekitarnya. Yang mana ada pepatah mengatakan bahwa kebiasaan dapat memunculkan sebuah karakter. Mungkin karena kebiasaan-kebiasaan itu akhirnya karakter beliau tumbuh, dan hal itu yang menjadi cikal bakal beliau untuk terus melakukan pergerakan di bidang pendidikan. Nah, kalau menurut Lara sendiri nih, Ibu Raden Ajeng Kartini itu seperti apa sih? Oke, Rizka. Kalau menurutku nih ya, Raden Ajeng Kartini itu contoh nyata pelayan masyarakat yang sangat baik. Beliau itu sangat peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Dan beliau juga mengajar pada anak-anak kecil yang tidak seberuntung beliau untuk tetap mendapatkan pendidikan. Nah, berkat kegigihan Kartini, kemudian didirikanlah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912. Dan kemudian didirikan pula di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut itu Sekolah Kartini, ya karena Kartini ini didirikan oleh keluarga Van der Venter, seorang tokoh politik etis. Nah, beliau pun selalu memandang bahwa manusia diciptakan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Rasa empati, perhatian, ketulusan dalam beliau dalam melayani masyarakat itu sangat terasa, bahkan oleh kita yang dimana kita hanya mendengarkan cerita beliau dari orang-orang yang mungkin juga dulu merasakan apa dampak baik dari apa yang beliau lakukan. Nah, itu menjadi contoh bagi kita bahwasanya kita sebagai ASN BMKG harus memberikan pelayanan kepada masyarakat apabila membutuhkan informasi terkait MKG. Jadi, ketika kita memberikan pelayanan secara tulus, maka masyarakat pun akan menerimanya dengan ketulusan gitu. Jadi, akan ada timbal balik antara kedua belah pihak. Kalau menurutku gitu. Ya, jadi seorang Ibu Kartini pada masa itu melakukan pelayanan dengan membangun sekolah-sekolah agar orang-orang yang mungkin tidak seberuntung beliau bisa mengenyam pendidikan. Dan tentunya kita bisa rasakan sampai sekarang. Dan di BMKG sendiri semoga kita juga bisa memberikan informasi yang terbaik kepada masyarakat. Nah, selanjutnya bagaimana sih menurut Mufti tentang Ibu Raden Ajeng Kartini ini? Baik, Rizka, menurut saya Raden Ajeng Kartini ini adalah seorang pribadi yang sangat akuntabel dan kolaboratif. Yang pertama tentang akuntabel, yaitu ikut memikul tanggung jawab atas nasib kaum wanita di masanya. Sebelum adanya gerakan emansipasi wanita, wanita hanya boleh mengerjakan pekerjaan dapur dan mengurus anak. Para wanita pun tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Raden Ajeng Kartini ini memahami akar dari masalah tersebut. Oleh karena itu, Raden Ajeng Kartini dengan segenap hati dan jiwanya berusaha berjuang agar para wanita Indonesia yang merasa tertindas mendapatkan derajat yang sama dengan pria. Raden Ajeng Kartini juga memperjuangkan di bidang sosial, hukum, khususnya pendidikan. Perjuangan dari Raden Ajeng Kartini ini benar-benar besar bagi para wanita Indonesia hingga pada saat ini. Kemudian tentang kolaboratif. Jadi Raden Ajeng Kartini ini seringkali mengirimkan surat pada sahabat penanya yang ada di Belanda seperti kepada Nyonya Anne van Col, membahas pemikiran tentang keadilan untuk perempuan melalui pemikiran-pemikiran yang dapat dirunut dari suratnya yang sudah dibukukan. Perjuangan dan pemikiran tentang emansipasi wanita telah dirasakan manfaatnya sejak lama, sehingga perempuan tidak lagi terjebak dengan adat istiadat yang mengekang dan menghambat cita-cita. Dengan perjuangan Raden Ajeng Kartini ini,
perempuan Indonesia mendapat keadilan dalam dunia pendidikan untuk mencapai cita-citanya. Hal itu juga merupakan wujud nyata dari kolaboratif yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini. Seperti itu, Rizka. Ya, benar sekali. Jadi seorang Ibu Raden Ajeng Kartini melakukan pergerakan emansipasi wanita. Dia juga butuh orang-orang lain memberikan pandangan tentang bagaimana perjuangannya. Jadi dia berjuang sendiri dari sini, tapi juga butuh pendapat dari teman-teman yang lain. Seperti kita di lingkungan pekerjaan, kita memang berjuang sendiri, tapi kita juga butuh arahan dari teman-teman kita, dari senior-senior kita. Untuk sekarang nih, kalau menurut Rizka, sikap dari Raden Ajeng Kartini yang dapat kita pelajari untuk core value ASN yang berakhlak ini kira-kira apa ya? Ya, adalah sikap loyalnya seorang Ibu Kartini. Kartini menunjukkan keloyalannya dalam memperjuangkan pendidikan pada masa itu. Ia mengorbankan jiwa raganya, pemikirannya tentang pendidikan. Nah, hal itu yang menjadikan akhirnya kita semua nih dapat mengenyam pendidikan, terkhususnya wanita ya, yang dimana pada masa itu hanya kaum laki-laki saja yang boleh belajar, sedangkan wanita di dapur. Jadi karena sikap loyalnya seorang Kartini, maka pada hari ini kita semua dapat mengenyam pendidikan. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, kita nih udah ngebahas tentang seorang Ibu Kartini memiliki sikap perjuangan pergerakannya pada masa itu, di mana beliau adalah seorang yang kompeten dilihat dari bagaimana beliau sekolah pada masa itu, mengenyam pendidikan namun tidak lanjut karena beliau dipingit, dan lingkungan harmonis di sekitar beliau yang menjadikan cikal bakal beliau untuk memperjuangkan pendidikan, di mana pada masa itu dia adalah seorang bangsawan, tapi dia tetap berteman pada siapa saja orang-orang di sekitarnya. Lalu dengan sikap beliau yang bertanggung jawab, jadi beliau yang akuntabel terhadap isu-isu yang ada di sekitar dia. Terhadap kemiskinan, beliau berani memberantas itu dengan bekerja sama dengan Belanda, mempromosikan produk-produk lokal waktu itu, produk-produk di Jepara. Lalu sikap beliau yang adaptif, belajar bahasa Belanda, dan menjadikan itu cikal bakal perjuangan beliau. Kayak pada zaman itu kan semua lebih banyak warga Belanda. Jadi mau tidak mau beliau harus bisa belajar bahasa Belanda agar beliau itu bisa berkomunikasi dengan orang-orang Belanda, memberikan ide-idenya agar pergerakan beliau terhadap pendidikan dapat terwujud. Dan puji Tuhannya, sekarang teman-teman kita semua bisa merasakan pendidikan yang sama. Mungkin sekian ya pembicaraan kita tentang bincang singkat dari seorang Ibu Raden Ajeng Kartini. Kita pasti akan ketemu lagi dengan pembicaraan yang lebih lagi tentang pahlawan-pahlawan nasional. Terima kasih semuanya. Audio Jungle.